Halo Mas Dea. Gimana kabarnya Mas? Baik, baik, alhamdulillah. Dari mana ya tadi Mas? Dari rumah Mas, mau ngopi dulu. Thank you. Iya, iya, Udah iya. mampir ke sini nyempet nih. Hmm. Gimana Mas kabarnya nih Mas belakangan? Baik ini Mas ya. Lagi Kalau apa? Ngerjain apa? kalau akhir tahun gini biasanya nanti bakalan kredit SPT tahunan ya Mas ya. Perpajakan ya sama audit SPT untuk tahunan kantor sama akuntan perpajakan. publik Mas. Ya, betul sih. Oh, oke. Tahun depan piye Mas? Enek program apa dari pemerintah yang Kalau mungkin berjalan? untuk pajak ini tahun depan bakal muncul em, Cortex namanya Mas. Jadi Cortex itu kayak platform terbaru dari pemerintah yang Heeh. dikeluarkan oleh DJP yang nanti rencananya itu bakal keluar di bulan Januari 2025 Mas. Oh, awal tahun Awal tahun harusnya. langsung aktif. Langsung aktif. Katanya kayak gitu sih. Soalnya Hmm. kemarin sudah mulai sosialisasi dari Hmm. beberapa bulan ini dari KPP itu udah mulai sosialisasi Heeh. itu banyak wajib pajak ya yang diundang Heeh. sama KPP baik KPP Pratama, Madya maupun Kanwil untuk mensosialisasikan masalah hortek ini Mas Dia. Oke. Jadi Oke. lumayan ada beberapa perubahan untuk pelaporan ya dari Mm-mm. sisi wajib pajak yang dulu Mm-mm. pakai DJP online, kemudian pakai e-bookpot, Mm-mm. pakai e-faktur, pakai web faktur, nanti lapornya itu di satu platform namanya Cortex. Ya, jadi Oh. Cortex itu nanti WP masuk di satu platform itu sudah include semuanya Mas Dia. Oke, berarti itu sebenarnya bedanya sama tahun lalu. Nek kita sebagai pengusaha itu sebenarnya cuman beda di dia lebih terintegrasi aja, Ya, dia lebih lebih terintegrasi aja. terintegrasi. Kalau yang Oh, kemarin kan misa-misa tuh Mas Dea, ya ada yang hmm, lapor PPN ada dua dua aplikasi e-faktur sama web faktur. hmm, Kemudian PPh 23 dan sebagainya itu ada ya, e-bupot. Kemudian oke. SPT tahunan ada DCP online lah itu dari situ nanti dijadiin satu platform namanya Cortex tadi. Ya intinya Oh, mempermudah sih sebenarnya. Cuman kan harus ada sosialisasi ya dari DJP ke iya. wajib pajak ya Mas Dia ya. Ya itu Oke. sih kalau yang program terbaru. Sama mungkin nanti PPN bakalan naik di 12% nih Mas ya. Berarti naik 2% ya? 1%. 1% ya? Ya, 1%. sekarang kan di angka 11 ya. 11 bener. Cuma nanti 12. Nah, ini nanti kalau dari sisi bisnis gimana ini Mas ya? 12% ini. 12% ya kalau F&B kan mesti kan dibebankan ke pembeli ya. Ya. Pembeli otomatis ya harus ada ibaratnya budgeting ulang mas. Hmm. Budgeting ulang itu eh, seberapa besar dampaknya ke konsumen ketika Ya. bayar dan lain-lain. Tapi nih F&B umumnya orang udah paham sih. Oke. Orang-orang tuh kalau mau beli udah paham. Mungkin ya nek sing cukup kerasa tuh, tapi aku nggak tahu ya. Misalnya orang beli mobil, Hmm. rolas nggak 1%-nya kan ya, kerasa mas. Lumayan Mas, karena Kerasa lah kalau 1%. ada beberapa klien saya yang retail ya Mas ya. Retail Eh, kemarin dari 10 ke 11 itu dia istilahnya kulak ya Mas ya. Dia kulak itu naik sekitar 9 sampai 10%. oh 9 sampai 10%. Jadi misalnya Ya, budgeting ulang, bener. ya awal dia beli 100.000 nih. Eh, Nah, naik ke 11% itu harganya sekitar 110 ribuan gitu. oh, oke. Ya otomatis dia jualnya ke konsumen akhir kan otomatis ya berubah tuh Mas. Wah Pasti marginku berubah. piro ki? Ya kan saya harus Ya, bayar PPN berapa nih, marginku berapa nih. Lah itu kan juga bener. berubah. Nah ini dampaknya ke 12% meskipun kalau di F&B ini Thomas dia kan sebenarnya kan nggak ada PPN kan. Karena kan F&B ini kan pajaknya pajak daerah 10% ya. Bener. Cuman ya lagi-lagi bahan baku dan sebagainya itu kan semua jangan belikan ya dari Iya mas, pabrik ya ada PPN-nya semua kan. by faktur, Otomatis bener. otomatis kan harganya naik kan. Bener. Nah itu. Regane mesti munggah. Hmm. Tapi sebenarnya pertimbangannya kok dinaiknya itu apakah penyerapannya tahun lalu dipandang memang masih rendah atau pertimbangannya ini sakjane apa? Seko teman-teman KPP. Kalau dari kementerian kemarin itu saya sempat ngobrol sama ini ya Mas, sama beberapa AR ya, sama beberapa Nah, AR itu sempat ngobrol bahwa hmm,
naiknya PPN itu sebenarnya sudah dikaji sama Bu Menteri, Menteri Keuangan. Oh. Jadi Bu Menteri Keuangan itu sudah keliling ke beberapa negara ya. Hmm. Mereka bilang itu bahwa PPN di Indonesia itu sebenarnya masih di tahap yang rendah gitu loh Mas. Dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, tahu. Dibandingkan misalnya negara-negara lain. Nah, makanya rencananya Menteri Keuangan itu kan naik ke 12% itu bertahap. Yang dari 10 ke 11 ke 12 nanti di tahun 2025 itu Mas. Oh, Kayak gitu sih. biar nggak kaget tadi memang Biar nggak kaget dinaiknya. juga. Ya, Ya itu sebenarnya kalau kita lihat kan sebagai salah satu cara Kementerian Keuangan untuk naikin Devisa. pendapatan Bener, perpajakan ya Mas ya. bener. Lagi-lagi di negara Indonesia kan APBN-nya sekitar kurang lebih 80%-an itu kan asalnya dari pajak. Dari pajak. Iya, betul Mas. Nah ini Mas ya, kalau bisnisnya Mas dia sendiri nih, kan lumayan beragam nih Mas ya. Ada Mm-mm. hotel, ada coffee shop, ada theme park. Mm-mm. Ini gimana Mas? Akhir-akhir ini ataukah stagnan atau naik atau Oke. kayak gimana Mas? Kalau Desember sudah pasti naik, Mas. Desember ya? Desember, awal Januari itu pasti rame. Dan ramenya itu bukan rame orderan institusi, tapi benar-benar orderan retail kayak family main dan lain-lain, orang-orang nginap dari keluarga lah, keluarga anak muda. Dan nanti begitu masuk Februari itu bulk order itu mulai banyak. Study Bulk tour, order. Oh, study tour ya Mas ya? study tour, terus biasanya outing, biasanya outing teman-teman pemerintah dari kabupaten kota mana, diambil ke Solo, kadang ke kita, kayak gitu tuh pasti naiknya di situ Februari. Nanti anjlok parah itu pas puasa. Puasa ya? Puasa tuh paling jelek setahun. Nek wisata, karena kan ya nek main nggak, makan nggak, minum kan wagu Mas. Iya, iya, iya. Rasanya Betul ya. dan mayoritas kan pelanggan kan tetap muslim Mas. Iya. Akeh-akeh kan wong Islam. Jadi yo cukup anjloknya di situ. Tapi nanti waktu plus 5 lebaran itu baru naik banter banget. Dan itu bisa ngover loss kemarin yang pas puasa ya? Bisa. Sebenarnya nek dihitung-hitung bisa. Cuman memang harus apa namanya? Harus cepat-cepat dulu lah spare buat di puasa ini nanti programnya apa. Karena nanti mesti nutup sih. Mesti itu pasti nutup. Jadi pasti kalau di sisi manajemen ini pasti ada perencanaan keuangannya ya Mas ya? Selama 1 tahun mungkin, ya mungkin jangka pendek 6 bulan, 1 tahun, jangka panjang itu pasti ada ya Mas? Ada. Karena diusahakan satu unit bisnis itu nek bisa itu tidak menyubsidi unit bisnis yang lain. Jadi maksudnya misalnya Sunrise Hill itu ketika puasaan sepi, ya nek bisa direncanakan memang dia itu bisa nutup budgetnya itu bisa nutup pengeluarannya pada saat itu tanpa mengambil sapi perah ini. Soalnya kayak punya kita yang di WCP itu kan sudah untuk membiayai 2 hotel Mas. Maksudnya membiayai pembangunan 2 hotel, bukan hotel yang sudah existing. Kita kan nggak ngambil bank itu yang di Sragen sama di Sumber, pakainya uang sendiri itu. Nah kalau diambil terlalu banyak kan tetap nggak sehat. Bisa tapi kan nggak bagus lah. Dia kan tetap perlu cash. Unit bisnis tetap perlu cash. Itu budgetingnya kita harus atur. Kalau katanya 2 tahun yang lalu tuh pernah nggak diatur tuh ya parah Mas. Parah tenan. Itu duit cash itu sampai benar-benar sedikit. Tapi ya memang habis itu langsung banyak lagi. Cuman untuk ngakalinya tuh memang banyak kos yang dipotong. Yang nggak perlu itu dan lain-lain itu harus dicepak nih sedurunge. Harus ada dicepak nih. Memang apa ya? Perlunya ilmu keuangan tuh justru di sana itu. Karena pola industri itu kan beda-beda Mas. Pariwisata sama industri poultry, F&B itu kan
beda bener-bener beda mainan, beda beda pola rame sepinya. Kita nek Senin sampai Kamis Jumat itu kan sepi. Tapi kan Sabtu Minggu itu kan wis iso Naik ya. nutup udah lebih cukup untuk nutup Senin sampai Kamis itu. Polanya biasanya gitu Mas. Nek pariwisata. Berarti kalau Senin sampai Jumat cenderungnya pegawainya lebih sedikit nih. Nanti Heeh, Sabtu Minggu ada lebih. Soalnya nggak semua full time Mas. ya. Ada beberapa itu yang memang dipakai di tanggal merah dibayar per hari. Tanggal merah maupun high season kayak gitu pakai dari pocokan dari luar. Yang Ya lain udah nggak liburan sanggup. jangan malah kerja ini ya. Bener Mas, Iya kan? bener. Iya, iya, iya. Malah muter Mas. Hmm. Kalau timpaknya sendiri ada berapa ini Mas sekarang? Mas? Kalau nggak salah sekitar 12 satu lagi dibangun. Berarti 13 ya. 13 satu belum jadi. Yang Tapi paling awal di awal tetap skipan Mas. Skipan ya. 2015 tanggal 1 tuh kita buka skipan. Itu pertama kali. Berarti udah jalan kurang tahun. 9 tahun berarti. 9 tahun ya. Udah 9 tahun jalan di industri itu. Dulu itu. Terakhir ini mau buka itu di Pontianak. Pontianak. Sebelum COVID banter itu Mas atau nanti pas Banter, COVID Mas. kayak gimana? Sebelum Covid itu kenceng. Kenceng ya. Kenceng. Waktu Covid parah Mas. Tapi ketoknya lebih parah. Kita masih agak mending sih. Lebih kasihan itu yang industri tour travel sama yang punya otobus. Otobus itu kan soalnya kan ada izin di jalan itu kalau saya 5 tahun apa berapa itu Iya. lebih dari itu kan nggak bisa. Iya, Dia iya. kan mati 2 tahun tuh. Hmm. 2 tahun nggak bisa kerja. 2020 2021 dua udah mulai oke sih. Hmm. Nah, nek tour travel tuh yes murni ranek gawean Mas. Iya, kalau Pada tour saat travel itu pasti ya. Iya, nggak lama nggak boleh. emang nggak boleh. Tapi Betul. memang saya ngerasain 9 tahun di industri itu paling parah memang waktu COVID. COVID itu paling parah. Sehingga waktu itu ya kita putuskan model bisnis itu dirubah. Jadi dulu itu kan memang semua outlet itu semua unit bisnis itu kita murni investasi dari kita sendiri. Pakai kita pinjam bank lah atau pakai uang internal itu sendiri. Nah, setelah COVID resiko itu mulai dibagi. Jadi satu unit bisnis baru gitu yang punya 3 orang. Pakai investor ini ceritanya Mas ya. Ada yang sebagian besar yang operate kita, tapi ada sekitar 2 tempat itu yang operate orang lain ada. Kita investasi di situ ada. Kalau nggak salah di Sadranan sama di Menoreh nggak salah. Itu yang operate bukan kita. Kita cuman investor aja. Jadi lebih luweh aman gitu Mas. Lebih aman gitu. Ya carane wong bangun perumahan apa ya? Lemahnya rasa dituku yang jak kerja sama ngono wae lah. Iya, Carane iya. gitu. Resikonya nek rapayu kan nggak semua kita yang tanggung. Iya, Terus growth bisnisnya juga bisa lebih memang bisa Lebih kencang cepat ya? banget. Kalau kita ngandel bank kan tetap by system dah Mas. Mereka kan nggak bisa ngasih di luar agunannya yang kita berikan. Iya. Berarti pertumbuhan paling cepat pada Habis saat COVID. ada investor itu. Ya, karena kita mulai pakai dari pihak luar itu mulai cepat. Tapi di situ memang yang awalnya kita itu mungkin belum begitu profesional di situ. Tapi ketika kita nerima uang orang lain, ya dituntut toh Mas. Ya. Dituntut kita pelaporan dan lain-lain kan kudu beres Mas. Ya, Jadi ya memang manajemennya mulai dirubah tuh ketika kita muterne uangnya orang itu. ya. Berarti laporan Mulai keuangan dirubah. udah harus ready. Keuangan, SDM, pemasaran, ya 3 pilar itu karo HRD harus benar-benar jalan bagus. Nek lu boleh punya saya tuh malah di legalnya belum begitu rigid banget. Ya alhamdulillah investor ya wongnya apik-apik lah. Belum pernah ada gimana-gimana ya aman-aman wae sampai saiki. Ya. Masih cukup aman.
Ini nek paling rame itu malah yang Kalimantan, Kalimantan ya Mas ya. di Banjarbaru sama di Samarinda. Ini lumayan. Ya Banjarbaru tuh full punya kita. Kalau Samarinda tuh operate kita, cuman ada investor lain juga di sana. Apa memang di Kalimantan itu belum kayak di Jawa ini Mas yang memang pilihannya banyak gitu ya? Eh Mas, polanya di sana tuh apa ya? Eh gajinya oke sih. Gajinya masyarakatnya itu bagus karena kan pada kerja di sawit, ada kerja di tambang dan lain-lain. Banyak yang salary-nya cukup oke, tapi opsi hiburannya belum banyak. Kayak aku di Banjarmas ini bioskop siji tok. Mall ada dua sih, tapi yang rame satu. Aku buka di Banjarbaru tuh rame soalnya wong nyari wisata tuh Nggak ada. wangel. Kaltim masih agak mending sih. Kaltim hiburan masih agak banyak. Itu cukup rame Kaltim itu, lumayan. Rencana pengembangan kayak gimana Mas ya? Apakah luar Jawa atau di Jawa itu? Oh, tetap luar Jawa sih mas. Bilangan penawaran ini banyak mas. Lahan iki kon ngembang lahan iki kon garap. Cuman memang kok ya ketemu jodohnya itu kebanyakan di luar Jawa. Ya terus ada beberapa unit bisnis lain yang memang kita tertarik. Jadi kita push ke selain wisata juga. Kayak ini misalnya F&B. Oh ya ternyata kan modalnya kan nggak segede wisata tuh mas. Wisata kan berat di awal, besar di awal. Tapi memang gede sih itu. Emang gede nih F&B itu kan nggak sebesar itu nih. Ibaratnya ditegi dinikmati sebulan awal buka ya iso nih. Nek wisata kan prihatin sih. Wis metu di semono. Itu lebih enak. Neng memang beda mainan. F&B itu resikonya ya lumayan gede juga. Agak-agak besar juga. Nah, ini rencananya malah di apa namanya unit bisnis wisata itu kan banyak resto kan akeh mas. Nah itu kan sebenarnya jatuhnya masih kayak fasilitas tok. Nah ini mau kita serius itu digarap sing apik sisan lah. Sing apik sisan dadi wong jajan yang kono iki ya luwih layak gitu. Kalau ngomongin resiko di F&B tadi resikonya apa aja Mas ya? Lah misalnya mas salah pilih lokasi. Oh gitu ya. Salah. Lha contohnya aku nggawe pisah wong Kitong itu. Lokasine neng Skarpace. Skarpace. Iya. Parkirnya angel gone ndelik. Produknya apik mas, takoni apik. Banyak yang memuji produknya karena memang enak sih. Di Solo cuma ada 2 pemain tok, Wong Kitong sama si meneh apa ya, Itu American Pizza Up. ya? New York Style New York Style pizza itu jadi sing modelnya besar. gede di anu. Nah ini tak tonton ning kono kok ra mlaku ya wis akhirnya pindah Lokananta, malah mlaku ning Lokananta, malah jalan di sana yes. Ya itu kan faktor lokasi karena kan akeh kebanyakan orang F&B itu nek aku gatekne ya mas itu cara mikirnya ngene, aku di lokasi ning kene iki meh dodolan opo. Nah itu kan akeh sing ra dadi mergo ngono mas, harusnya kan marketnya di sana tuh apa yang bagus, oke aku harus jualan di mana. Kebanyakan nggak dadi itu gitu, yang sudah punya aset dulu kayak saya udah punya aset dulu lagi nyoba dodolan itu ada resikonya di situ. Padahal ya wis dibangun apik mas, bangun layak lah. Ya. Sekarang tak sewa nih ke sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran itu di sana. Vespa ini ya mau digenjot lagi. Vespa ini. Tapi Vespa bagus. Itu ke ini ya mas ya, lebih ke servis ya, layanan perbaikan ya. Servis, spare part sama aksesoris. Aksesoris ya. Kita nggak iso jualan unit baru, nggak bisa jualan unit baru. Kalau mau tambah lagi divisi yang menguntungkan itu body repair. Body repair itu punyaku tuh nompos ke asuransi ya mas. Terima ya. Aku beberapa Vespa yang crash gitu dibawa ke tempatku. Yo nanti di reimburse, yang bayar dari asuransi itu bisa. Dulu sempet sih nyoba dodolan bekasan, tapi yo angel mas ra cucuk. Mending aksesoris sama spare part nek meh nambah meneh divisi yo antarane enek jasa cuci sama
body repair. body repair ya. Itu cukup oke. Lah dari banyaknya bisnis nih Mas, Hmm. ngelolanya gimana ini Mas? Kan banyak banget nih, Mas Hmm, bisnis ini. anu Mas, kelemahane wong sing entrepreneurship apik, manajemennya mesti bobrok. Nek dia pinter manajemen, entrepreneurship mesti angel. Ini mesti kayak gitu. Nah, kita kan memang hampir semuanya itu kan cenderungnya ke entrepreneurship. Jadi yo akhirnya kita waktu itu Ambil peluang dulu. ambil peluang sih. Lah, nek misalnya gini, polanya ketika manajemennya itu sederhana, itu iso mas, nek unit bisnisnya belum begitu banyak sih. Tapi ketika memang wis tambah dan macamnya sudah berbeda, nek pakai gaya manajemen yang di awal tadi itu eh, banyak banyak resiko yang terjadi lah, entah di fraud, Ya, entah pegawainya dibajak perusahaan lain, eh, salah ning budgetingnya ora diukur. Kita banyak banget sebelum kita gandeng konsultan Mas Ringga, gandeng Asa itu di dandani ki, oh ya ternyata ada sampai gumun pale organisasi segede ini mosok dihandle cara ngene iki piye, kok bisa survive. Itu oke. yang ngomong konsultan sebelumnya. Ya bisa ya Pak. Masih jalan bagus-bagus saja. Cuma nek diterus-terus nih ya medeni Mas. Lah dhisik fraud akeh banget kok. Kayak banget kayak ngono kuwi. Berarti sekarang udah mulai masuk ke arah korporasi nih Mas Dia. Ya korporat cilik-cilikan gitulah. Iya. Di model cara kerjanya kayak korporat gitulah. Luwih layak Mas. Lebih layak di situ. Aku yang belum punya tuh kayak yang belum terinstalasi dengan baik itu budaya perusahaan. Ada sih tapi masih teks. Itu belum bisa sampai ke bawah kayak gitu. Itu belum bisa. Iya. Menarik nengone SDM wi dandannya karena ternyata penting banget kok. Betul, betul. SDM ini ternyata penting banget. Wi sering dilupakan. Ya, Sering SDM dilupakan. itu problem semua pengusaha Mas Dia. Iya Mas. Aku ngobrol sama beberapa pengusaha ya, salah satu problem yang paling sering ditemuin dan paling susah dihandle itu adalah people, orang. Bener. Iya, Ya, salah satunya emang itu sih. bener. Aku ya ngerasanya ning kono. Kok soalnya ya ketika semakin banyak unit usaha semakin rumit ya memerlukan kualitas SDM yang lebih bagus atau ngupgrade. Ya, Pilihannya dua tok itu, atau ngupgrade ganti orang atau orangnya didandani. Itu aja pilihannya cuma dua itu. Dan ya Mas, nek di pusat itu nek froti hampir nggak ada sih malah. Itu yang biasanya di unit-unit bisnis biasanya malah. kalau mungkin gini Mas ya, kalau pusat itu kan lebih ke cost center ya. Kalau Hmm, bisnis ini kan profit center nih Mas, tempatnya ya uang. buat nyetak uang, Ya, ya. bener. Ya, Buat bener generate banget. money kan. Ya, Makanya itu di unit bisnis pasti lebih banyak fraud karena itu ya loh akeh. uangnya lebih banyak di situ. Duitnya lebih banyak, Kalau kantor pusat atau holding kan dia memang katalisator, iya cost center nih. bener. Ya mungkin ada tim audit ada di situ, ada tim keuangan ada di situ, Ya, ya kan Mas? saiki ini meh disetting anu Mas. Jadi perjalanan staff-staff ini kan pada ke Samarinda. Hmm. Misalnya ke Samarinda ke sana. Dulu Mas, dulu yang bayari itu Samarinda. Jadi bocah-bocah nek meh mulai jaluk duit neng kono. Nah saiki kita mau perbaiki yang bayar biar kantor pusat. Jadi genon hajine itu loh Mas. Caranya pejabat teko ning daerah. Misalnya mau Jakarta, kementerian teko ning daerah mosok ning Pemkot Solo jaluk duit kan wagu banget to. Ora enek ajine tapi ini diwale. Yo gen luwih dihormati lah. Terus mau di model juga itu tapi ini belum sempat. Itu ada kayak manajemen fee buat nge-cover gajinya orang-orang pusat. Jadi bukan ngambil dari outlet paling rame, yuk taruh dibagikan ke teman-teman pusat buat bayar listrik segala macam operasional. Tapi dari manajemen fee sekian persen tuh nek iso, meh di budgeting tuh
nutup gajinya orang-orang di Pusat. pusat itu. Iya. Termasuk Jadi gajiku juga. Kan aku juga digaji. oke. Jadi ya intinya itu pelaporan keuangan sangat penting ini Mas ya. Contohnya ya, Penting, baik di penting. pusat maupun di unit bisnis nih ya. Oh, oh, penting banget, Mas. Pemene wis ngubengke dite wong iki kudu rapi banget sih. Nek enggak nanti kita look stupid sih pas jelas kayak gitu ra mudeng ngono kan bahaya, Mas. Ketok ra Iya, kompeten ngono kan repot. Yang maju nggak pernah kita sih, mesti staff-staff. staff ya. Staff-staff yang maju. Kita nggak pernah. Hmm. Bapak juga nggak pernah. Paling ada di situ keynote di awal, habis itu dengerin. Kalau misalnya ada apa baru ngomong gitu. Jadi staffnya memang kudu kudu pinter lah. Memang harus bisa pinter Ya, ya, ya. jelasin. Kalau dari ini Mas, pengalaman mungkin pernah nih mengenai perpajakan nih di tempat Mas Dea. Heeh. Ada pengalaman apa ini Mas? Aduh, bisa ngurusi adikku mas. Aku nek detailer arti aku. Itu full si Aji ini. Saya ngurus aku tuh pemasaran. Jadi pembagiannya gini mas. Eh aku tuh nenggone pemasarannya. Tek di pemasarannya. Adikku nomor 2 Aji itu ngurusi finance sama inventaris sih. Terus yang ketiga tuh si Fahri business development sama operasional. Ya. Otomatis buka lokasi baru dan lain-lain itu lebih banyak adik sing ketelu ini. Tapi ngurusi duit itu paling tahu adik sing kedua. Ya. Nek marketingnya itu di saya. Nek nek paling atas tetap bapak, masih tetap bapak sih di atas itu. Dan memang kita profesional digaji mas, neng kono. Bener-bener yes kayak pegawai Kayak umumnya lah. pegawai ya. Oh, pegawai umumnya lah. Iya, iya. Ya, aku pernah Waduh. di posisi itu Mas Dea. Mm-mm. Makanya kalau tim saya urusin pajak dan laporan keuangan ketemunya Mas Aji ya. Heeh. Karena dia memang paling seneng, paling passionnya memang di situ. Ngurusi duit, ngono-ngono ki lah. Oke, Yang oke, kayak gitu oke. seneng. Suka sama angka. Nah aku sama adik yang paling kecil, orang mati ya seneng. Biasanya gue nonton yang laporan akhir, oh pendapatannya semene, ya wis. Ya Suka angkanya angka di rekening ya. ngopo, munggah ngopo. Yo kita juga mungkin kendala itu durung di modern anu mas durung modelnya kayak aku ya arti ya model bisnis Jatim Park tuh kan dia katanya luwih rapi sih mas, dia modelnya kan main gelang itu, main di awal bayar gelang naik wahana tinggal nunjukin bisa naik atau enggak itu aja. Iya, Nah itu kan otomatis eh, perputaran duitnya kan luwih terkerucut, betul. lebih lebih rapi tuh. Jatim Park tuh kan lebih rapi, pengennya ya kayak ngono. Ya, memang kalau rata-rata timpak itu kan ada yang terusan, ada yang enggak ya Biasanya Mas ya. di Indo modelnya gitu Iya, modelnya, cuman kalau Cimori itu kayak modelnya cashback kayak main time zone tuh mas. ya. Jadi di awal ngisi saldo berapa nanti bisa dibalik neneng Akhir. peri apa piye gitu, modelnya memang beda-beda. Tapi so far industri ini masih oke sih, masih cukup baik, cuman kita memang juga oportunitas lain Ya. selain itu. Tantangan ke depan ini Mas ya. 2025 dan seterusnya ini gimana Mas ya? Oh ya. Menghadapi ya semuanya lah. Hmm. Nek tren ini katanya masih cukup Bagus oke ya. sih. Nek wisata masih cukup bagus. Kalau kalau tren itu masih cukup oke. Tinggal main di konten yang kita sediakan di theme park itu, wahana dan lain-lain itu harus iso relevan karo generasi-generasi yang udah mulai punya duit tuh loh mas. Hmm. Kan Gen Z kan beberapa sudah kerja tuh. Iya, gadget. Nah, pinginnya gitu piye? Pinginnya piye itu kan kita harus menyesuaikan. Oke. Nek dewe isih model wahananya yang disukai misalnya generasi boomer, milenial, nanti kan kita nggak bisa negara di situ. Nah, itu melek yang kono. Harus melek di situ kan wahana di wisata itu kan memang disetting beberapa tuh bisa diganti selama berapa bulan.
Nah, itu kalau aku dari segi marketing itu memang kita harus iso relevan secara offline maupun konten online-nya itu kudu iso jangkau mereka. Jadi misalnya dolan Reno, cah nom karo ya ini ya iso nyaman. Walaupun market utama nih penyumbang paling besar tuh family sama institusi. Anak muda itu nggak begitu banyak nih, lumayan lah. Berarti nanti di Timpak itu memang setiap periode ada upgrade ya Mas? Ada waktu eh, pada gandrung-gandrungnya sama Korea itu Ya. hampir semua lokasi kita mesti ada Korea Town. Korea Town jadi wong iso foto kono bener-bener background ini kayak di jalanan Korea, Korea. wisata macam-macam mas. Nanti ada tren apa lagi kita buat lagi, misalnya kita buat lagi. Kalau ini Mas, upgrade itu kan perlu investasi lagi nih. Daerah gitu. Kan masuk di konteks perencanaan keuangan ya. Ya, namanya mungkin ada yang nyebut sebagai cadangan dan cadangan Pak itu cadangan untuk investasi lagi, cadangan untuk persiapan upgrade aset atau gimana itu mensikapinya gimana Mas ya? Oh biasanya nek kita ya, misalnya pengajuan ki budget budget untuk pemasaran ya, budget untuk pemasaran, budget untuk operasional. Kan operasional juga nanti inline sama pemasaran tuh mas. Iya, Kita kan tracing lagi ngetren ki opo toh, iya, asline ki opo sing lagi betul. ngetren. Iki. Oke, nek arep eksekusi kuwi perlu duit piro? Mm-mm. Iya, iya. Misalnya kita terakhir tuh ngambil VW mana? Ngambil VW untuk dijual untuk Ngambilnya di di Borobudur. Borobudur disewa-sewa nih gitulah. Iya. Nah terus oh iya sama bikin anu mas, bikin kostum itu loh yang orang bisa masuk terus nanti diajak foto-foto dan lain-lain. Kayak gitu kan kita hitung sih budgetnya semene. Iya, ini masuk oh masuk operasional enggak? Keuangan menganggarkan untuk di sana. Apakah semuanya selalu tepat? Ya enggak selalu. Iya. Ada beberapa keputusan yang memang luput ya no. Sing titis ngono ku ya ono. Ning alhamdulillah banyak sing pas sih. Banyak yang pas kayak gitu. Terus eh kayak beberapa di tempat kita itu enggak semuanya fix wahana tuh enggak. Kayak misalnya bioskop 3D. Itu kan tinggal tambah film tok. Oke, Tambah film tok. ya. Jadi enggak perlu investasi sing larang-larang. Nek wahana larang banget Mas. Gaya atusan yuto tuh. Belum beli keretanya dan lain-lain itu cukup cukup mahal. Tapi nek beberapa mainan yang sifatnya bisa ditambahkan modalnya rakeh ya. Kayak misalnya mainan VR dan lain-lain. Aku nih Borobudur ada anu malah kayak di Jatim Park tuh nonton bioskop nanti keluar airnya Hmm, gerak-gerak dan lain-lain itu di situ ada itu enak kita beli di awal tinggal nanti filmnya diganti dipromo nenek anyar wong teko terus bikin selain itu modelnya biasanya kayak diorama mas diorama nah nanti tinggal main show di sana enak pertunjukan apa pertunjukan iki nanti kan tinggal diganti-ganti aja nggak melulu tambah wahana terus gede banget mas investasinya nek tanah yang gune dhewe saya cucuk mas ya, nek ya. lemai Sewa ya. gune perhutani utawa bareng-bareng ngene wong ya dipikir-pikir sih pikir-pikir dulu sama penginapan itu ya kita dapat dari situ juga kita terakhir ngambil sektor penginapan di wisata tuh malah glamping tuh cah nom-nom akeh ya mas Iya. malah peminatnya ki umur 20-an 30-an 40-an gitu itu pada seneng glamping didol piro ya berapa ratus ribu lupa aku kayak masih layak tuh loh sing rame udah mau pesen barbeque ya iso ning kono pesen barbeque bisa juga dan lain itu cukup rame aku ada dua sih di Bandungan sama di Sarangan kita Sa- install di situ Sarangan itu beda sama Skipan tadi, Mas. beda namanya Lawu Green Forest Oh, laut. itu kalau nggak salah pembagiannya 70-30 apa berapa ya ada pemilik lama nih masih ada juga Oh, sampai sekarang masih ada terus kita bikin itu yang lagi ngetren itu Tamigo ini ya rada lumayan sih bangun kuwi jadi kayak kita di dondor ke kon dhuwur nganggo itu loh mas alah
Nanti kita naik gini, nek dicol kayak ngene iso Oh, banter, iya. kowe iso direm kayak gitu. Itu ada sing modele fix gini, ada yang modele nggak fix. Iya, iya. Kita bisa bikin dua, lebih murah daripada bikin kereta gantung. Itu lebih murah. Iki cah nom-nom akeh banget sing seneng. Banyak badan dan laris banget. Cuman memang kendalane kita belum investasi di anu Mas. Jadi misalnya ini blonder diskon dhuwur, ditarik ini sing nggawe TV Mas. Lah nek aku ning Malaysia kan niliki, Udah otomatis ya? wah yo sangar sih. Ning yo larang banget iki mesti. Otomatis Mas. Iya. Kita bayar naik ngantri itu anu jadi nggone diglonteris ke bukit. Itu bukan kita bayar terus konsumennya kon munggah tanggane rak Mas. Jadi sono gondolane munggah ning Iya. tek siji tinggal sekon dhuwur dipakai Turun. mainannya Tamigo itu. Daerah Gamuda. Manajemennya Rotarua, nggak salah. Itu apik wi. Terus ada foto. Foto wing kok bayar ya. Dan anu Mas tinggal scan terus tinggal bayar. Convenient banget waktu itu. Aku nyoba tuh mungkin tak tonton ayo larang banget iki investasinya. Mahal banget. Itu yang terakhir kita nggarap sektor anak muda tuh di situ sih. Garapnya tuh di situ. Banyak yang pada suka. Rainbow Slide tuh beberapa masih cukup relevan. Kalau Rainbow Slide lebih cenderung ke anak ya, Mas Lebih ya? ke anak Mas, Iya. lebih ke family. Nah anakku jadi dikancani sih tapi enak Mas, mung lah sak uang bayar kira ya 10.000 eh 20 detik ganti uang meneh, Ya, bayar meneh. dan nggak ada mesin kan? Cukup menguntungkan banget modalnya nggak begitu banyak, Ya, nggak ada mesin ya. nggak ada mesin. Anu mesin ini paling gue narik ban gitu. Narik bannya Tinggal tuh. wah paling pencet gitu, nggak sing canggih-canggih banget tuh bisa. Itu modalnya rakeh neng, ya itu lumayan banyak Rainbow Slide itu. Tapi itu udah mulai banyak yang make tempat-tempat wisata lain. Nah kalau yang tadi aku cerita Tamigo, nggak semua tempat bisa Mas, karena itu perlu gravitasi dari atas ke bawah tuh. Nah nggak semua tempat wisata kan punya lokasi seperti itu. Dan biasanya nggak mungkin bikin full konkret sengaja diunggah ora, mesti dia nek iso tanahnya memang sekon dhuwur ning iso. Jadi gen modalnya rapati akeh. Paling kalau terakhir bikin di situ sih. Ya, mungkin terakhir Mas ya. Saran buat anak-anak muda nih yang mau ngembangin bisnis nih, apa ini Mas ya? Oh, oke. Nah, nek sekarang tuh kan aslinya anu Mas. Opportunity itu akeh banget. Dodolan online iki yo koncoku akeh kok. Cah-cah nom dodolan online iki omsete akeh banget. Kayak ngono itu banyak. Jadi sebenarnya tidak harus masuk ke bisnis yang emang di awal tuh perlu modal sing Banyak ya. akeh banget. Itu enggak. Awalnya kita berdiri itu kan malah justru dari garasi rumah tahun 9 piro ya? 93 gitu ya. Itu kan bapak kan bangun les-lesan buat waktu itu belum ada Primagama, GO dan lain-lain. Itu kan modal awal dulu kecil Mas, cuman dari garasi rumah toh. Pun dari sekarang malah lebih enak karena kesempatannya kan lebih lebih luas lagi dengan era digital yang cukup berkembang baik. Opportunity gede banget. Jualan apapun dari online tuh bisa. F&B juga misalnya males mikir ambil franchise ya iso. Paling modal 15 juta apa piro kan wis tau franchise. Banyak banget jadi nggak ada alasan untuk tidak memulai karena bingung loh Mas. Soalnya malah justru opsi ini akeh banget Nggak daripada mulai jadi- malah karena bingung kebanyakan opsi nih kayaknya Mas ya. Oh, kakean opsi bingung. Terus akeh cah nomi anu Mas, penyakitnya apa ya Mas? Gaya bisnis melu-melu. Melu-melu, FOMO. Ya, FOMO. Atau gaya bisnis coffee shop rabati rapopo ning ketok gaul. Akeh banget Mas ngono ki. Dan mungkin ini Mas ya. Jadi teman-teman yang baru mulai bisnis ini lebih banyak mentingin masalah gimana caranya jualan, Ya, gimana caranya generate money. bener. Tapi kadang-kadang di
bagian gimana caranya mempertahankan uang, gimana caranya ngatur uang itu dilupakan. Aku paham maksudnya Mas. Jadi masalahnya nih Mas, ada beberapa teman-teman tuh aku ya kenal sih. Masuk di satu industri, terus pas trennya positif, nompo duit akeh. Ora tau nyekel duit akeh. Apa jenenge kaget. Nukoni barang aneh-aneh. Barang sing ra perlu lah. Tuku gadget, tuku motor apik, tuku mobil apik. Padahal itu belum saatnya dia menikmati itu. Uang itu bisa diputar lagi untuk di bisnis yang lain. Toh dia juga belum menikah, belum punya keluarga dan nenek. Gagal kan maksudnya ya sing nanggung dudu bojo anakmu lho, sing nanggung isih kowe dhewe. Jadi nggak perlu sing terlalu khawatir banget gitu loh. Kebanyakan kaget, Mas. Kebanyakan tuh kaget, ra nyangka weh kok ternyata apik ya hasilnya dipakai untuk yang lain. Kebanyakan gitu. Nek memang sehatnya tuh ya gaji diri sendiri, Mas. Ya, Gaji diri sendiri, omsetmu sebulan 30 juta ya. Lah mbok spare nggo kowe iki piro? Ya tadi budgeting di awal itu untuk SDM maksimal berapa segini, ya melu itu aja. ya, Nek misalnya udah setahun, 2 tahun ya silahkan dinikmati hasilnya. betul. Kebanyakan tuh pengen menikmati di awal. Jadi yo bar kuwi akeh sing kukut karena ra kroso Mas. Kayak gitu. Apa meneh nek rekeningnya nggak dipisah. Ya, Lagi ning Indomaret ngeleh ngetokne rekening PT Perusahaan. ayo. Wah yo nek ngene carane yo boncos sih suwe-suwe. betul ya. Dolan karo yange tuku klambi orang nggo dhewean ya repot nek itu. Benar, benar, benar. Banyak tuh seperti itu sih. Dulu pun kita juga gitu. Sampai kita oh ya ini nggak bagus. Model seperti ini itu nggak bagus. Kita sepakat semua anggota keluarga itu menerima gaji. Menerima gaji ya segini dicukup-cukupin. Ada sih pembagian saham tuh ada Mas. Ada juga tiap bulan. Tapi kan pembagian saham itu dilakukan bukan yang usaha jalan 3 bulan 6 bulan. Itu udah jalan berapa tahun. Baru setelah itu sepakat untuk dibagikan. Ya, ya. Bagikan ke pemilik gitu, enggak yang baru banget gitu. Ya, nah di sini kan kita jadi tahu nih Mas, sebenarnya perencanaan keuangan itu kan penting ya, termasuk Penting biasa. bukan hanya perencanaan keuangan di perusahaan ya, tapi juga perencanaan keuangan di Pribadi. pribadi kan. Ya, Jadi pribadi itu juga harus tahu nih. Sebenarnya kalau menurut teori nih Mas Jaya, itu kan di pengeluaran kan sebenarnya dibagi menjadi 3 nih Mas. Yang pertama itu kan pengeluaran yang sifatnya utama, primer. primer. Yang sifatnya sekunder sama yang ketiga ini sifatnya adalah lifestyle. Ya, itu lah tersier. Ya, Penting lifestyle gitu. Nah, Kecenderungan di anak muda sekarang itu daripada yang pertama dan kedua itu lebih banyak di lifestyle ya Mas ya. memang bener sih. Ini ya. Memang bener Mas. Kebanyakan yang kono lah, tapi kan durung wayahe tuku barang sing aneh-aneh marai bangkrut ya kuwi. Iya, betul. Durung wayahe. Nerima uang 20 juta tiap bulan nih misalnya nih. Heeh. Untuk biaya hidup katakanlah di Solo 5 juta udah cukup ya. Wis mulya banget Mas. Yang 15 juta dihabis-habisin untuk apa bahkan udah berani kredit nih Mas ya. Bener. Karena kan kebanyak ya nek cah nom ya wis ya wajar lah mungkin pengen dilihat temennya itu wah ini dit ngene kayak gitu biasanya. Iya. Lebih ke seperti itu. Itu kembali ke lingkup pergaulan hasilnya Mas. Nek memang circle pergaulannya tuh baik. Misalnya aku yang JCI iki kan akeh bocah-bocah kan ya kebanyakan kan pengusaha profesional. Kita nggak kan ra tahu tuh Mas nonton tasmu merek apa, mobilmu merek apa, itu kan pembahasannya nggak pernah seperti itu gitu loh. Jadi ya otomatis dari circle itu kan kita nggak apa ya Mas terbentuk lah gaya hidup itu kan terbentuk. Tapi nek circlemu wong-wong sing boros, sing gaenane jajan aneh-aneh lah, tuku barang aneh ya kegeret. Emang ngaruh. Gaulan tuh mempengaruhi gaya hidup. Dan mungkin balik ke sisi perencanaan keuangan usaha ya Mas ya. Jadi
saya nemuin beberapa kasus nih Mas dari pengusaha yang baru, bukan hanya baru mulai ya, yang bahkan yang sudah mulai beberapa tahun itu mereka melupakan salah satu aspek yang lumayan penting di negara ini Mas. Jadi dalam struktur cost-nya atau struktur biayanya itu dia melupakan yang namanya pajak nih Mas ya. Oke. Jadi harusnya kan dia di struktur biaya ada ini yang namanya pajak, baik itu pajak penghasilan maupun PPN kalau udah PKP kan gitu ya. Berarti kan dari struktur kos ini harus dimasukkan nih unsur pajaknya. Lah, banyak yang melupakan jatuhnya nanti ketika sebenarnya usaha ini bagus, prospeknya bagus, pendapatannya bagus, tapi karena dia nggak pernah nih lapor nih, nggak pernah lapor dan sebagainya. Kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk dapat tagihan, Ya. ternyata tagihannya segini nih. Nah itu yang kadang-kadang dilupain ini sama teman-teman ini Mas. Bener. Banyak kasus Mas. Terakhir temenku Mas, kos-kosan. Kos-kosan nih ditekoni KPP, terus dijelasnya ternyata kos-kosan itu masuk ke hospitality. Ya, Jadi masuk ke motel apa-apa ya, aku lali Mas. Ada nomenklaturnya itu rumah apa aku lupa, aku itu masuknya ke kayak semacam hotel nih, agak bawahnya lagi. Nah itu ternyata ini kena, dan itu tahunya kan sudah terlambat, baru didatangi dari KPP. Nggak semua orang itu melek pajak, terutama yang di usahanya itu tidak ada orang yang backgroundnya accounting. Itu mesti ya orang gagas Mas, orang gagas, karena itu semene ya seneng kayak gitu biasanya. Pentingnya orang accounting di PT itu kan sebenarnya di situ dia bisa ngasih advice di teksnya kita nggak ngerti sih yo, nek nggak ngerti detail sih rapopo, cuman nek iso staff yo ngerti banget ngono lah ya, soal perpajakan. Banyak atau kasus soalnya kan yo nek sing mlebu penjara bareng kan yo ono ya ada Mas, karena kan jatuhnya nanti ke pidana. penggelapan ya, Iya, penggelapan pajak tuh penggelapan namanya. pajak. Sebenarnya macamnya lumayan banyak sih Mas. Ada yang pemalsuan faktur, namanya faktur pajak fiktif. Bisa jadi juga penggelapan karena ya bisa dikatakan nggak bayar tadi loh Mas. Sebenarnya tahu kan, karena kan kalau sudah ada undang-undang kan nggak ada alasan nggak tahu kan kalau di Iya. pemerintahan ya. Ini ada undang-undang nih harusnya bayar pajak kayak gini, tapi dia nggak bayar. Kalau Oh. dia tidak kooperatif dan sebagainya kan bisa masuk ke arah penyidikan nih Mas. Penyidikan, pengadilan pajak ya Oh, bisa ke arah situ. penyidikan itu dilakukan oleh kepolisian atau dari KPP Mas? Ranahnya Sebenarnya nanti kalau penyidikan yang awal ya Mas ya, di bukti permulaan itu nanti dari DCP-nya sendiri sih Mas sebenarnya. Dan kalau kita ngomongin ke arah penyidikan itu yang bisa diperiksa itu 10 tahun ke belakang. Bisa ya? Bisa 10 10 tahun ke tahun. belakang nih Mas. Kalau pemeriksaan kan cuma 5 tahun nih Mas. Heeh. Pemeriksaan itu yang levelnya mungkin di KPP Pratama atau di Kanwil atau di Madya gitu ya. Itu cuma 5 tahun. Tapi kalau sudah ke penyidikan yang bukper atau penyidikan ini bisa mundur ke 10 tahun. Makanya kalau saya ke klien itu biasanya menyarankan ya kalau dokumen ya kalau bisa ditata kerjakan itu ya sampai 10 tahun ke belakang. Karena jagani ya Mas ya. Cepat-cepat. Iya, Ini jagani. berarti suppliernya di bredeli juga ya? Semua Mas. Iya, faktor-faktor supplier dan lain-lain. Iya. Sing wong bayar, perusahaan Iya. dagang kan bredeli Karena apa ya? itu salah satu cara DJP untuk expand database. Oke. Iya kan? Dari satu perusahaan bisa berkembang jadi banyak perusahaan. Dari mana? Dari buyer maupun dari supplier kan sebenarnya kan. Ya. Ya. Suppliermu siapa? Oh, supplier ini. Ya, itu kan tinggal diserahkan ke KPP masing-masing. Bayarmu mana? Bayarku ini. Datanya tinggal diserahkan ke KPP masing-masing, gerak sendiri-sendiri. Bayarnya yang luar negeri terus piye, Mas? Nah, kalau Ekspor luar furnitur misalnya. kalau luar negeri berarti bukan urusannya kita kan, Mas. Heeh. Cuman yang jadi urusannya negara itu kan berarti ya penjualanmu ke sana. Oh, ya. Tuh. Kalau ekspor ya. Ekspor. Paham, Ya, paham. tapi kalau ekspor cenderungnya kan pemerintah sebenarnya mendukung ekspor karena PPN atas Masih ekspor nol nggak kan sih, Mas? masih nol. Kebijakannya masih nol. Masih nol. Kecenderungannya masih nol. Oh. PPN ekspor masih nol, Mas. Oke. Yayasan nih nek
Aku malah pengen ngerti itu CSR ngurangi pajak iki konsepnya piye, Mas? Gini Mas, Simulasi ya misalnya. jadi ada beberapa hal yang bisa dilakuin nih Mas CSR untuk mengurangi pajak ya secara legal ya. Salah satunya adalah kita ngasih semacam zakat ya Mas, zakat ke Heeh. misalnya ke Basnas. Basnas itu kan Heeh. lembaga yang memang diakui oleh pemerintah kan. Oke, oke. Ya itu ada di peraturan Karo Lazis podo nggak tuh? Gitu tuh. em, Lembaga amil zakat. mirip sih Mas. Cuman kalau Basnas itu kan memang punyanya Oh, nasional. ya Ini pemerintah punya ya. ya kalau Iya, iya, ya. kalau Lazis itu kan bisa Swasta. dibentuk oleh swasta. Cuman kan kalau yang bisa mengurangin laba yang diakuin oleh negara itu kan memang lembaganya udah harus terdaftar dulu dan Oh, diakui oleh kementerian gitu ya. loh Mas. Paham maksudnya. Nah, ketika lembaganya udah terdaftar dan diakui oleh kementerian, zakatnya yang Mas dia keluarin tadi itu Mas, itu bisa ngurangin laba sehingga ngurangin pajak penghasilannya. Oh, cara Kayak kerjanya gitu. ngono. Iya, cara kerjanya seperti itu. Makanya kan ya biasanya nih kalau memang zakat ke Basnas gitu ya, ya Hmm. risipnya jangan dibuang. Wah, simpen aja. Ya, itu kan sebagai bukti kalau kita udah bayar gitu loh, Mas. Dan itu bisa dikurangin, baik Oh, untuk pribadi maupun untuk perusahaan. oh. Bisa, dua-duanya bisa. Jadi Iya, kalau iya. untuk pribadi misalnya nih, misalnya saya sebagai pekerja profesional gitu, Mas ya, saya bayar zakat ke Basnas. Nah, nanti bukti saya simpan nanti di SPT itu ada kolom pembayaran zakat, Mas. Itu bisa ngurangin PPh saya. Oh. Berarti tidak semua CSR ya? Tidak semua CSR. Tidak semua CSR. Yo nek CSR kan nek semua CSR ngaku-ngaku kan ya iso. Bisa, Mas, bisa. Makanya Iya, iya. diatur. CSR-nya seperti apa diatur sebenarnya. Oh, iya, iya, iya. Dan nggak bisa seenaknya sendiri jumlahnya. Oke, oke, oke. Tuh. Kemudian kalau untuk yayasan sendiri kan sebenarnya untuk yayasan sosial, yayasan keagamaan maupun yayasan pendidikan itu kan sebenarnya bisa tidak membayar PPh badan, Mas ya. Iya, Oh. karena kan sifatnya yayasan itu kan di awal non profit nih, Mas. Heeh. Iya, Sifatnya non profit pasti. sehingga kalau di perusahaan itu namanya kan laporan laba rugi nih. Mm. Tapi kalau di yayasan itu kan ada yang bilang ini laporan aktivitas, Oh, nggak ada. ya laporan laba rugi tapi di format Ya, laporan keuangannya namanya laporan gitu. aktivitas. Lah nanti laporan Oh. aktivitas itu mirip kayak laba rugi itu Mas. Cuman Hmm. di bawah itu bukan laba atau rugi tapi surplus atau defisit. Jadi Oh. misalnya nih yayasan sosial pemasukannya dari mana? Dari donatur berapa gitu ya. Nanti Hmm. dikurangin dengan biaya yang dikeluarin, dia biayanya apa jauh ini terus di bawah di akhir pembukuan masih ada Hmm. surplus nggak? Oh ada surplus misalnya 1 M. Hmm. Nah ini nanti kalau di peraturan perpajakan dia tinggal ngisi nih rencana penggunaan untuk 4 tahun ke depan seperti apa. Oh, Kalau budgetingnya budgetingnya, kalau semono itu ku udah piye? dilakuin semua ya otomatis nanti nggak ada pembayaran PPh Oh. badan. Ya, 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 ya. Tapi kalau si yayasan mau bayar ya nggak apa-apa bayar. Oke, oke, Berarti oke. nggak usah melampirkan nih yang rencana penggunaan 4 tahun ke depan tadi, Hmm. nanti langsung ke kolom pembayaran PPh badannya berapa bisa dibayarkan. Oh. Cuman kebanyakan yayasan ya pasti mengambil fasilitas itu kan. Iyalah, Ya, dikasih yuk. iya, Iya, maniman lah. Bener. gitu. Ah, nanti saya masih punya yayasan juga sih. Oh iya, iya. LKP ku kan yayasan. Oh masih Ya, yayasan itu, Mas? LKP yayasan ya, masih. Hmm. Nek yang kampus kan Yayasan udah pendidikan ya tak berarti ya? jual. Ya, kampus kan tak jual ke Asalam. Tapi LKP kan lagi tahun ngarep ketok anu Mas, ngalamat luweh akeh duite. Aku eh, lihat kebijakannya Pak Prabowo itu kan untuk dana itu pengelolaan dana kementerian ini beda karo zamannya Jokowi. Jadi Cik prakerja Jokowi itu ini kan masih nanti? masih nek ngene Pak Jokowi di kan infrastruktur di push ngene banget. Ya. Prabowo ini sebar lah pendidikan kuwi itu Porsi yang lumayan besar gede. juga. Otomatis mitra-mitra prakerja itu mesti lumayan Mas. Oh, Pasti lumayan itu. Memang lebih rapi sekarang, lebih rapi. Jadi mungkin nanti yang mafia-mafia itu sing
sebulan iso ngantongi 40 apa piro kae wis Nggak gak ada iso lagi. seperti dulu. Mungkin sekarang lebih rapi. Nek zaman dulu kan iso Mas, misalnya kon melu kelas, melu nonton tok di off ke kamera lebokne HP nih dicair. Ketoknya tahun ngarep lebih rapi. Ya nggak apa-apa, malah lebih sehat malah. Malah Lebih malah rapi itu bagus. dalam artian diperketat ya. Diperketat Mas, diperketat. Jadi LKP yang mendaftar yang bisa seperti apa kualifikasinya. Terus kelas itu diatur apa namanya, ada pengawasnya juga Mas sekarang, udah nggak sebelum dulu Nanti harus on cam. kerja itu harus on cam juga. Kayaknya memang lebih banyak nih mau tepat sasaran, Iya, iya, iya. malah nggak apa-apa, nggak masalah, lumayan loh Mas, itu lumayan tuh program itu. Ya untung sing dadi Prabowo sih, anggarannya oke lah, gede banget kok. Nah gini Mas Indro, tadi kan kita udah kita udah kenal lama sih, kan tahu usahanya kami itu kan di bidang apa saja itu kan Mas Indro sudah tahu. Nah selaku konsultan keuangan dan tax itu advice yang bisa diberikan ke kami maupun teman-teman yang bergerak di usaha jenis itu apa Mas? Mungkin khusus ke usaha Mas Dea dulu, di usaha Mas Dea ya Mas ya. Dalam artian gini, kalau bisnis Mas Dea itu kan lumayan, meskipun masih satu lingkup kan, tapi sudah lumayan diverse ya. Ya sih. Nah itu mungkin yang perlu diperketat adalah kontrol di pengendalian internal ya Mas Dea. Dalam artian gini, ke depan Mas Dea sudah mulai harus memikirkan untuk membentuk tim yang mana tim itu tim yang khusus untuk melakukan audit internal gitu Mas Dea. Karena gini, semakin luas kontrolnya kan tempat Mas Dea udah mulai banyak cabang nih Mas. Ya. Ya kan, otomatis cakupan kontrolnya Mas Dea kan semakin luas gitu ya Mas ya. Iya. Nah Mas Dea kan nggak bisa ngecek satu-satu nih. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kan Mas ya. Nah karena itu nggak mungkin, makanya sudah harus didelegasikan ke orang lain Mas. Dan orang lain ini memang orang yang memang berpengalaman di situ ya, qualified di situ. Jadi tahu ini tentang pengendalian internal, tahu ini tentang audit internal, tahu ini tentang manajemen risiko. Nah itu nanti bisa dibentuk tim itu untuk melaporkan ke Mas Dea. Fungsinya bukan hanya untuk nyari temuan sebenarnya Mas Dea. Kan kalau orang awam tahu audit internal ini kan, wah ini orang ini cuma golek-golek temuan. Menakutkan lah. Iya, cari kesalahan. Sebenarnya fungsi intinya mereka itu bukan di situ Mas ya, tapi fungsi intinya mereka itu, Mas ini loh ada kelemahan di sini nih. Oke. Ayo diperbaiki. Benar-benar. Nah, ayo diperbaiki terus nanti fungsinya dia nggak berhenti di situ Mas. Fungsinya dia ketika unit kerja ini memperbaiki, dia harus monitor. Perbaikannya benar-benar dilakuin nggak, sesuai nggak, kayak gitu loh Mas. Jadi nanti ke depan bisa jadi SOP-nya Mas Dea itu nanti nggak stagnan di satu tempat gini, tapi mungkin bisa berkembang berubah lagi seiring dengan temuannya teman-teman audit ini Mas, maupun rekomendasinya mereka. Kan mereka nggak hanya nyodorin temuan aja, Mas ini temuannya, tapi mereka juga harus nyodorin rekomendasi. Temuannya ini, rekomendasinya ini Mas. Nah nanti kan mereka rundingan nih sama unit kerja, kamu bisa nggak ngelakuin perbaikan ini. Nah itu nanti yang diharapin dari tim audit internal. Karena kalau itu sudah terbentuk ya Mas ya, baik unit kerja ini, teman-teman yang ada di lapangan itu, misalnya nih mau melakukan fraud, mikirnya banyak sekali. Wah, Jojo aku bakal konangan mbak tim audit nih. Karena sistemnya kan berubah, ya di-upgrade terus kan, sistemnya di-upgrade terus. Dibikin nggak worth it lah. Iya. Dibikin nggak worth it. Nah itu lama-kelamaan risiko itu menurun Mas, dan sebisa mungkin diminimalkan gitu loh risiko. Kalau risiko hilang kan nggak bisa nih. Nggak bisa Mas. Nggak bisa kan, nol kan nggak bisa. Ya, nol kan nggak bisa nih. Minimal resikonya nanti bisa ditekan. Oke, paham. Nah mungkin itu kan yang jadi saran khusus nih untuk Mas
Iya. Bener. Kalau saran untuk teman-teman yang baru mulai usaha nih ya Mas ya, mungkin yang tadi ya Mas ya. Jadi jangan cuma jualan, jangan cuma generate money, tapi juga kuasai ilmu mengenai perencanaan keuangan dan juga perpajakan ya. Karena perencanaan keuangan itu penting di sisi kita memanage uang kita kan. Karena uang kita kan juga harus ada yang dicadangin, harus ada yang untuk investasi lagi, muter modal. Kalau untuk pajak kan ya mau nggak mau negara kita ini Iya. ada pajaknya kan, kita harus taat Wajib mengenai dibayar itu ya, kan. Iya. bener. Nah itu. Oke. Thank you masukannya Mas Indro. Siap. Segera kita coba sistem lakukan lah. Ya. Oke. Thank you Mas Indro, Makasih waktunya. Mas ya. Ya. Sesi ngobrolnya sangat bermanfaat Ya. ini. Makasih. Oke, ketemu lain kesempatan Mas. Ya, Thank you.